cantik sekali. Bisa denganmu, aku bisa mati senang. Siapa yang mengirimmu? Katakan. Susi. Jadi itu dia. Ibu, sudah 7 tahun. Aku kembali. Akan ku cari tahu siapa yang dulu membunuhmu. Dan akan aku buat mereka membayar tahun-tahun penderitaan itu. Tata melaporkan, pewaris keluarga Tina sudah kembali. Sebelum ini dia berkeliling. Dan di bidang kesehatan, musik, bertempur di bidang lain, mengalahkan banyak ahli. Orang-orang gak guna. Masalah sepele saja masih harus cari aku. Pak Gary gak tidur seminggu. Dia sangat mudah tersinggung. Marah karena susah tidur? Anggap saja dirimu beruntung. Ayo, uji keterampilan medisnya. Apa itu akan berhasil? Coba ini. Dari mana wanita gila ini datang? Usir dia. Jangan bergerak. Hati-hati marah berlebihan. Bisa membuat hatimu sakit. Itu bisa buat sembelit. Kasihan sekali. Aku tidak mau menyembuhkanmu lagi. Berhenti. Apa? Kamu mau lihat darah? Aku tidak masalah menemanimu. 5 triliun. Setuju. Lihatlah gimana tampannya dirimu. 5 triliun ini akan kudapatkan. Pak Lutfi, akhirnya kamu datang. Ada apa? Lihat. Pak Gary. Dia tertidur. Iya, ada wanita yang memainkan piano. Setelah itu Pak Gary langsung tidur. Cepat kabari Dr. Sam. Baik. Pak, kamu bangun. Berapa lama aku tidur? Selamat, kamu tidur 8 jam. Suara piano itu. Cari itu. Aku mau siapa yang main piano kurang dari 1 jam. Baik. Ibu, ada kabar dari Kak Billy? Belum ada. Mungkin dia belum bangun karena semalaman menyiksa jalang kecil itu. Dasar jalang itu sudah pergi 7 tahun. Dan waktu aku dan Surya mau menikah, dia malah kembali. Wina. Surya? Ku dengar kakakmu, Tata, kembali. Surya, meskipun kamu dan kakakku menikah, kemarin waktu dia kembali di malam hari, aku dengar dia pergi ke hotel bersama pria tua. Apa katamu? Wanita itu gak punya malu. Wina, jangan khawatir. Aku pasti kasih tahu ibuku untuk membatalkan pernikahannya dan menikahimu. Siapa yang gak tahu malu? Kakak, kamu sudah kembali. Mereka bilang semalam. Apa ini? Sebuah kepala. Apa ini? Sebuah kepala. Hanya kepala patung dari salon bisa menakutimu. Kamu berani menyakitiku. Aku baru kembali dan lihat seseorang merusak reputasiku. Kamu benar-benar adik yang baik dan ibu tiri yang baik. Dan kamu dulu sangat menjilatku. Tapi setelah ibuku meninggal, kamu selingkuh sama Wina. Kalau dilihat-lihat, kalian ini bajingan dan jalang.
sangat serasi. Tata, kamu! Apa yang kalian ributkan pagi-pagi ini? Tata, kapan kamu kembali? Sayang, biar aku kasih tahu. Apa? Itu benar. Sialan, kau masih berani pulang? Tirta, aku kembali hari ini cuma untuk satu hal. Untuk mengambil plakat ibuku. Dasar gak sopan. Ibumu dulu anggota keluarga Liam. Plakatnya harus tinggal di keluarga Liam. Begitukah? Kalau begitu akan aku rebut. Kamu gadis pembangkang. Permisi, siapa kepala keluarga Liam? Permisi, siapa kepala keluarga Liam? Aku Tirta. Siapa kamu? Aku Lutfi, asisten Pak Geri dari keluarga Jaka. Keluarga Jaka? Pak Geri? Oh, Pak Geri, aku nggak tahu kamu datang. Maaf karena nggak menyambut dengan benar. Kami di sini untuk Nona Liam. Dia mencariku. Astaga. Geri, tuan muda terkaya di Riau, mencariku. Mungkin tariannya membuat dia tidak bisa melupakanku. Aku di sini. Aku Nona Liam. Aku. Hati-hati Wina, kamu hampir jatuh. Jangan menyentuhku. Pak Geri, kamu kesini untukku, benar kan? Tata, ikut denganku. Kita bertemu lagi, 5 triliun. Kita bertemu lagi, 5 triliun. Ikut denganku. Kenapa aku harus ikut? 5 triliun. Taruhannya terlalu rendah. Dan juga, urusanku belum selesai. Aku bisa membantumu. Tidak perlu. Kamu harus ikut aku hari ini. Tata, kita bicara tentang ibumu lain kali. Kamu harus kembali dengan Pak Geri sekarang. Nggak ada lain hari. Hari ini ya hari ini. Tapi, hari ini nggak bisa. Karena plakatnya tua. Aku sudah mempernisnya beberapa hari lalu. Lain kali oke? Baiklah. Kalau begitu aku pakai kamu sebagai eksperimen dulu. Oke. Ayo. Tanda tangan. 10 triliun setahun untuk jadi pianis pribadimu. Oh, jadi terlalu sedikit. Bukan. Bukan uang yang jadi masalah. Yang terpenting, aku mau menggunakanmu untuk eksperimen. Eksperimen? Menggunakan musik untuk mengusir susah tidur. Kasus yang kamu alami sangat langka. Dan juga, aku sangat penasaran. Gimana kamu bisa dapat penyakit ini? Apa ini fisiologis atau psikologis setelah beberapa jenis pukulan? Apa kamu trauma? Jangan tanyakan yang gak seharusnya. Oke. Uang itu segalanya kan? Tapi aku bukan orang yang mudah dimanipulasi. Cepat tanda tangan. Jangan buang waktuku. Tunggu. Di sini tertulis aku harus hidup di rumah keluarga Jaka. Kamu dokter pianoku. Tentu kamu harus mengurus hidupku sehari-hari. Mimpi saja. Pak Geri, apa maksudnya? Selama kamu mau terima, jangan khawatir. Aku nggak akan jahat padamu. Aku tahu keluargamu itu yang terkaya di Riau. Tapi aku ini orang yang terbiasa dengan kebebasan. Bahkan kalau kamu kasih istana, aku nggak mau tinggal di situ. Selamat tinggal semuanya. Aku nggak mau bertengkar hari ini. Kamu pikir kamu pantas bertengkar denganku? Kalau kamu berani, lompat. Baiklah. Selamat tinggal, 5 triliun. Pak Geri, dia. Selidiki. Aku mau tahu semua informasi tentangnya. Baik. Kenapa bisa? Kenapa Tata sejalang ini bisa melayani Tuan Muda Geri?
Dia pasti bilang kalau dia anak keluarga Liam. Keluarga Jaka mengincar ayahmu. Aku putri yang sebenarnya dari keluarga Liam. Aku mau. Apa maumu? Tata, kamu berani kembali? Kamu? Apa yang kamu lakukan dengan Pak Gary? Apa urusannya denganmu? Bukan urusanmu. Kamu? Baiklah. Tata, biar ku tanya padamu, apa yang terjadi antara kamu dan Gary? Biar aku kasih tahu. Keluarga Jaka bukanlah keluarga sembarangan. Memangnya kenapa? Oh, maksudmu kalau aku buat keluarga Jaka marah, apa mereka akan menghancurkan villa ini? Menghancurkan dengan kemarahan? Hah? Ide yang sangat bagus. Sayang, jangan marah. Tata, kamu itu sudah tumbuh di keluarga Liam. Kenapa bisa kamu sangat nggak bersyukur? Jadi maksudmu, aku masih punya utang di sini. Kalau begitu dengan siapa? Harus kulunasi utang ibuku. Beraninya kamu? Hah, benar. Aku berhutang banyak kepada keluarga Liam. Ini uang 1 triliun. Anggap saja ini untuk makanmu. Uang ini anggap saja suplemen untuk makan di sini. Ini memalukan. Kamu mau ini? Berlutut dan ambil. Tata, dasar kamu orang yang gak tahu terima kasih. Pikirmu kami peduli dengan uangmu, keluarga kami? Tata, kertas cek ini kamu beneran kan? Mau asli atau enggak, tergantung caramu melihat. Kalau begitu, aku gak akan malu-malu. Aku bilang, berlututlah. Gak ngerti bahasa manusia. Berlutut. Tata, kita punya banyak kasih sayang satu sama lain. Gak bisakah? Kalau gitu aku gak mau. Cepat berlutut. Wina, berlutut. Kamu juga. Ayah, aku rasa kamu salah. Aku bilang kalian bertiga berlutut dan ambil itu. Apa? Aku ayahmu. Sejak ibuku meninggal, kamu gak pernah ada. Lupakan. Kelihatannya kalian gak tulus. Lupakan saja soal kertas cek ini. Berlutut. Oke. Berlutut. Oke. Ayo cepatlah. Jangan uji kesabaranku. Kami berlutut. Lihatlah dirimu sangat tunduk seperti ini. Ambillah, kamu. Tata, kertas cek ini asli kan? Dari mana kamu dapat banyak uang? Bukan urusanmu. Lagi pula selama ini kamu gak pernah peduli padaku. Gak mudah untuk kalian dapat uang sebanyak ini. Kamu harus pikir baik-baik cara membelanjakannya. Lagi pula, ini pembelian untuk pertama kalinya dalam hidupku. Kamu belum bisa pergi. Kami harus periksa uangnya asli atau enggak. Hah, sayang, cek ini mungkin saja asli. Lagi pula, dia kan diambil Tuan Muda Gary. Pelayan, bawa kertas ceknya ke bank dan ambil uangnya. Aku nggak percaya kamu punya 1 triliun. Aku nggak percaya kamu punya 1 triliun. Pak, ini benar 1 triliun. Lihat, wah, dapat uang. Semuanya di sini. Astaga, ya Tuhan. Sudah percaya? Tata, kamu sangat kaya. Kenapa nggak bilang dari awal? Kita hampir melukai ikatan anak dan ayah. Berhentilah berpura-pura. Jadi maksudmu, kalau aku nggak punya 1 triliun ini, kita nggak akan punya ikatan ayah dan anak? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, aku juga nggak mau. Mulai hari ini, hubungan ayah dan anak terputus. Always like to play with fire.
Tata, kemarin keluarga Jaka membawamu kemana? Hah? Gak usah basa-basi. Jangan gugup seperti itu. Aku pikir karena ini hari libur, aku mau membawamu untuk berbelanja dan membelikan baju baru untukmu. Karena kau akan kerja dengan Pak Gary, seenggaknya kamu beli baju bagus kan? Oh iya, Wina juga. Kalian berdua bersaudara, belum pernah belanja bersama kan? Kenapa kita nggak belanja bersama saja, gimana? Lagi pula, di masa depan, kau harus sering bawa Wina ke keluarga Jaka. Sebut Wina di depan keluarganya. Hei, bukannya Gary suka mendengarkan piano? Biar aku beritahu, permainan piano Wina terdengar bagus. Di masa depan, kalau kamu lelah, kamu boleh minta Wina menggantikanmu. Aku nggak mau. Aduh, dasar kamu ini. Kalau bukan karena marga Liam, kamu pikir Gary akan melihatmu? Oh, itu bagus dong. Aku baru memutuskan hubungan dengan Tirta. Mungkin aku harus ubah namaku. Aduh sayang, ibu cuma bercanda. Kenapa kamu menganggapnya serius? Ibuku sudah lama meninggal. Kamu gak pantas dipanggil ibu di depanku. Kamu memang serendah ibumu. Aku mau memukul penyihir tua sampai mati. Enggak, akan terlalu mudah baginya. Aku akan bermain-main dengan kalian semua. Bibi, kamu mau bawa Wina ke keluarga Jaka kan? Enggak masalah. Ya. Yang benar. Tentu saja. Aku sampai harus menelan harga diriku dan memohon Tata untuk ini. Wina, setelah dekat sama keluarga Jaka, kamu harus baik-baik. Buat Gary itu jatuh cinta padamu. Tata, Wina ini adalah adikmu. Di masa depan, waktu kamu pergi ke rumah Gary, ingat untuk menjaganya. Jangan berlaku seperti kamu gak ikut andil. Benar. Kalau Wina bisa menikah dengan keluarga Jaka, itu akan buat keluarga Liam semakin kuat. Ibu, lihat dia itu. Kalau aku pergi ke keluarga Jaka, dia pasti akan merundungku. Gak mungkin. Tuan muda Gary cuma boleh menyukaiku. Dosis yang sangat tinggi. Tata, selama kamu menyentuh ini, tunggu saja sampai rusak. Aku gak percaya kalau Gary akan tetap menyukaimu, meskipun kamu akan jadi monster. Wina, pikirmu racun murahan seperti ini bisa melukaiku? Oke, aku tinggalkan ini untuk kamu nikmati. Wina, riasanmu itu sepertinya terlalu berat kan? Kamu tahu apa? Gak punya selera. Aku gak punya selera, ini lebih baik darimu yang terlihat seperti setan kan? Omong kosong apa yang kamu bilang? Biar aku kasih tahu rahasia tentang Gary. Gary gak suka dengan wanita riasan tebal. Kalau kamu mau menyenangkannya, pakai riasan tipis. Wajahku! Kenapa bisa begini? Wina, kenapa wajahmu? Pasti itu Tata. Setelah dia masuk ke kamarku, aku jadi begini. Dia sudah merusak wajahku. Tata, dasar gadis pembangkang. Siapa yang memanggilku? Kakak, kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku cuma pakai caramu buat dirimu sendiri. Kamu meracuni pembersih riasanku. Tentu aku kasih balik kepadamu. Kakak, kamu menjebakku. Aku gak pernah melukaimu. Sayang, gadis ini cuma iri Wina bisa bersama Gary, jadi dia melakukan ini. Daripada buang waktu di sini, kamu harus berpikir cara memperbaiki wajahmu.
Wina, kemana kamu pergi? Halo, penjaga toko. Apa kamu punya penawar untuk racun yang kamu jual? Sangat mahal. Aku nggak peduli semahal apa. Aku mau itu. Sekarang, segera, secepatnya. Aku mau itu. Sekarang, segera, secepatnya. Berlutut padaku. Kamu nggak pernah memperlakukanku seperti anakmu. Kamu bisa menyuruhku berlutut. Kamu... Baiklah. Pelayan, bawakan tongkat. Akan kupukul sampai mati. Pak, Tuan Muda Gary di sini. Pak Gary. Pak Gary, maaf karena menyambut dengan baik. Ayo, pulang denganku. Aku mau dengar kamu main piano. Tata, aku mau kamu mati. Awas! Gary! Gary, bagaimana kamu? Baik-baik saja. Kenapa kamu sangat konyol? Kenapa menghindar untukku? Kalau kamu terluka, siapa yang akan main piano untukku? Berhenti bicara. Aku akan menyembuhkanmu. Siapa kamu? Berani kamu menyerang Tuan Muda? Dia cuma kenalan lama di keluarga kami. Dia gila. Pelayan, bawa dia ke bawah dan kunci kamarnya. Menguncinya itu terlalu biasa. Karena menyerang Pak Gary. Lempar dia ke anjing. Apa yang kamu tunggu? Oh, iya. Cepat, pelayan. Itu baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Cuma terima kasih. Nggak ada yang lain. Yang lain? Pulang denganku. Mainkan piano untukku. Ayo. Salah satu dari 3 piano terkenal di dunia, Bernstein. Kamu punya selera bagus. Pakai ini. Tunggu. Aku barusan disuruh main piano. Apa aku harus ganti baju tidur? Ganti terus main piano. Setelah main tidurlah. Ada masalah? Enggak, tapi... ada masalah. Aku juga punya martabatku sendiri. Kalau gitu nggak usah ganti. Pelanggaran kontrak, oke? 100 triliun. Oke, aku ganti. Ini juga cuma seragam. Wajah dia ini terlihat seperti adik yang ada di dalam kenanganku. Kenapa kamu terlihat bingung? Kenapa lehermu merah? Bukan apa-apa, seseorang sepertinya punya intensi buruk, jadi mereka gelisah. Kalau kamu gak segera bangun, itu gak cuma mimpi. Tidurlah, akan kumainkan piano untukmu. Apa Gary terlalu hati-hati? Atau dia punya penyakit mental?
Ini villa pribadi keluarga Jaka. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku nggak akan sopan. Oh, anak muda, kami ibu dan kakak dari Tata. Kemarin Tata nggak bawa apa-apa. Dia buru-buru pindah ke sini. Kami juga tahu, keluarga Jaka nggak mungkin menganiaya Tata kan? Tapi ngomong-ngomong kami ini keluarganya. Kami sedikit khawatir, hah? Benar, lihat ini. Kami membawa semua barang Tata. Kami bereskan dan membawanya ke sini. Oke. Tata, melihatmu membuatku jadi senang. Kemarin kamu buru-buru. Hari ini aku bawakan semua barangmu untukmu. Kalau kamu ngusir aku dan Wina dari sini, akan kubiarkan semua orang di Riau tahu betapa kejam dan gak bersyukurnya kamu. Kalau gitu kamu boleh tinggal. Tapi kalian jangan lupa, Wina mencoba melukai Tuan Muda Gary. Fakta kalau dia nggak dimakan anjing sudah hal yang bagus. Menurutmu kalau dia tahu ini, apa yang akan terjadi? Selama kamu nggak kasih tahu dia, siapa yang akan tahu? Orang yang mau dilukai Wina itu adalah aku. Aku cuma takut dia akan melakukan hal yang ceroboh. Itu hal buruk kan? Pertunjukannya akan dimulai. Wina, malam ini kamu harus berlaku baik. Di masa depan, aku dan ayahmu dan seluruh keluarga Liam akan bergantung padamu. Jangan khawatir, aku akan mengambil hatinya Gary. Ini yang kusiapkan untukmu, lingerie seksi. Pria, mereka jatuh cinta dengan penampilan. Kamu harus pakai dan buat hidungnya sampai berdarah. Oh, dan satu ini, cari momen yang pas agar Gary mengambil ini. Ini akan membuatnya jadi liar. Coba ini untuk bisa hamil dengannya malam ini. Ibu. Nona Tata, Pak Gary mengundangmu untuk memainkan piano. Biar aku saja. Kakakku nggak enak badan, dia nggak bisa main. Ini... Kakak, biarkan aku pergi. Oke, biarkan dia mencoba. Kalau dia nggak bisa, aku akan pergi. Oke. Hah? Tata, kalau aku sudah menjadi Nona Gary, akan kubuat kamu cuci kakiku dan membawa sepatuku tiap hari. Pak Gary nggak mau orang yang lamban. Setelah main, segera pergi. Jangan berlama-lama. Aku paham, kamu bisa pergi. How can I be sure? Kenapa lama banget? Ayo mulai. Jadi Pak Gary tipe yang lamban. Pak Gary? Siapa kamu? Pergi. Pak Gary, ini aku Wina. Di mana Tata? Kakakku, dia lagi nggak enak badan. Jadi dia menyuruhku untuk melayanimu. Pergi. Suruh Tata menemuiku. Pak Gary! Pergi. Jangan sampai buat aku bicara 3 kali. Pak Gary, jangan marah. Ayo minum dulu. Akan segera kupanggilkan kakakku. Aku nggak mau. Pergi. Pak Gary, Tuan Muda Gary. Untungnya aku punya rencana lain. Pakaianku kusemprot aroma yang gak tertahankan. Pak Gary.
Berhenti. Apa yang terjadi di atas? Kenapa sangat berisik? Pak Gary, dia sudah gila. Gila? Apa yang kamu lakukan pada Gary? Aku... Jangan pura-pura nggak tahu. Aku kasih dia sedikit obat semacam itu. Kamu beraninya mempengaruhi Gary. Kenapa kamu memukulku? Aku kasih tahu gimana cara memukul orang di atas beratmu. Aku ajari cara lakukan trik kotormu yang enggak berguna. Nggak mungkin. Gary benar-benar sudah mabuk. Tapi penawarnya cuma bisa dilakukan sama seseorang. Nggak ada wanita lain di sini. Aku bisa minta bantuan Lutfi. Enggak. Itu terlalu kejam untuk Lutfi. Aku ingat perkataan ibuku. Aku puntur bisa jadi obatnya. Lupakan saja. Ayo coba cara yang lain. Apa yang baru saja terjadi nggak pernah terjadi. Baru saja? Apa yang salah? Nggak ada apa-apa. Kenapa kamu sangat gugup? Oh, aku nggak gugup. Seteguk air akan membantu. Air ini rasanya sangat aneh. Itu air yang disiapkan sama Wina. Air ini? Nggak mungkin. Wajahnya benar-benar mirip dengan saudaraku Yudi. Pak Gary, semalam kamu harus ambil tanggung jawab. Ini memang salahku. Gimana kalau aku mainkan piano untukmu secara gratis selama yang kamu mau? Baiklah, kalau begitu seumur hidup. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku katakan padamu. Apa itu? Alasan aku kembali sekarang adalah untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Aku sudah menunggu kekasih masa kecilku. Kamu menyukainya? Aku... Halo, Pak Gary. Anak dari keluarga Lukman ingin bertemu Tata. Pak Gary, aku kesini ingin menemui Tata. Tolong suruh dia turun ke sini. Siapa kamu? Kenapa kamu panggil Tata dengan santai? Pak Gary, aku nggak peduli kalau kamu suka pada Tata. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ibu Tata dan ibuku mengatur pernikahan ini sejak kita masih kecil. Bahkan kalau ibu Tata mati, akad nikah nggak bisa dibatalkan. Pak Surya, sejauh yang aku tahu, beberapa tahun terakhir kamu sudah berhubungan dengan adik dari Nona Tata bersama. Dan kamu bahkan sudah bertunangan. Itu semua cuma rumor. Aku sudah menunggu Tata. Kita berdua adalah kekasih masa kecil. Aku sudah menunggu kekasih masa kecilku. Kekasih masa kecil? Kekasih masa kecil yang dibicarakan Tata adalah kamu. Tentu saja. Kita berdua punya hubungan yang dalam. Saat itu... Apa yang kamu lakukan? Pergi. Tanpa izinku. Jangan harap bisa kesini lagi. Kamu, Gary, jangan lupakan aku dari keluarga Lukman. Jangan membuatku ucapkan satu kata lagi. Atau yang lain. Akan kubuat keluargamu hilang sepenuhnya. Gary, tunggu saja. Kasih tahu semua. Jangan ada yang mengikutiku hari ini. Baik.
Kemana Gary pergi? Aku nggak tahu. Dia nggak izinkan kita mengikutinya. Dia menyelinap. Apa yang dia pikirkan? Halo? Tata, ada hal penting. Aku ingin menemuimu. Apa sekarang? Pembunuh yang lain mencoba membunuhku. Berapa juta dolar kali ini? Kamu kekanak-kanakan. Gimana ayah bisa menyakitimu? Cepatlah. Aku kasih kamu alamatnya. Kamu harus datang. Kita lihat trik apa yang kamu mainkan kali ini. Nona Tata, sebelah sini. Tirta! Usually I don't post, but I want the world to know. Time to pull a drop top out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in. Tata, menikahlah denganku. Tata, menikahlah denganku. Terima dia! Terima dia! Terima dia! Terima dia! Terima dia! Ada apa denganmu, bajingan? Hei, dasar anak kecil. Berani kamu bicara begitu, Surya itu tunanganmu. Kamu memanggilku cuma untuk ini. Surya sudah menunggumu. Dia sudah menyiapkan acara ini cuma untukmu. Apa kamu tega? Aku benci. Bajingan ini harusnya bersama Linda. Aku nggak menginginkan dia. Tata, keluarga kami dianggap sebagai keluarga bergengsi. Kamu menolakku di depan publik. Tidakkah kamu mempertimbangkan reputasiku? Kamu peduli reputasi? Kalau iya, kenapa kamu bersama Linda 7 tahun ini? Jadi, apa kamu cemburu? Nona Tata, kamu dan Pak Surya sudah bertunangan. Kenapa kamu pergi saat itu? Nona Tata, aku dengar semalam kamu dan seorang pria asing terlihat di sebuah hotel. Nona Tata, kamu dan Pak Surya belum membatalkan pertunangannya. Apa karena keluarganya ingin bergantung pada keluarga Lukman? Semuanya, aku akan mengumumkan pertunanganku dengan keluarga Lukman dibatalkan. Semuanya, aku akan mengumumkan pertunanganku dengan keluarga Lukman dibatalkan. Tata! Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang kamu katakan? Apa kamu menghormati perjanjian yang dibuat ibumu? Lalu bagaimana kalau kamu tanyakan sendiri apa pendapat ibuku? Tata, baiklah. Bahkan kalau kamu gak memikirkan orang lain, seenggaknya kamu pikirkan tentang keluarga Liam. Pernikahan ini sudah diputuskan sama keluarga Linda dan keluarga Lukman. Gimana kamu bisa gak peduli soal kedua orang tua keluarga ini? Ayah mertuaku benar. Pernikahan diputuskan sama orang tua. Membatalkan pertunangan adalah tindakan kurang ajar. Dasar Surya, apa yang kulakukan bukan urusanmu, jangan atur-atur aku. Kamu beneran gak ngerti status keluarga Lukman kan? Kalau kamu sangat membenciku, maka kamu bebas memusnahkan keluarga Liam. Halo, Lutfi, Gary dia kemana? Nona Tata, aku benar-benar nggak tahu. Pak Gary nggak izinkan kita untuk ikut dia hari ini. Nggak tahu kemana? Baiklah, Gary. Kamu bermain petak umpet denganku. Aku nggak percaya aku nggak bisa menemukanmu. Ini pertama kalinya aku gunakan keahlian meretasku sejak lama. Dan ini semua untuk mencarimu, Gary. Baiklah, ayo kita coba keajaiban ini. Hei, bukannya itu Gary dari keluarga Jaka? Astaga, gak menyangka bisa bertemu di sini. Hai Tampan, traktir kita minum dong. Tampan, apa kamu mau bermain dadu denganku? Gary! Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gak tahu cepat-cepat dia dapat? Siapa wanita ini? Apa dia gila?
Gary, kamu memang gak berguna. Gak angkat telepon dan menghilang. Kamu tersenyum. Karena kamu, aku dijebak sama Tirta dan Surya, kedua bajingan itu hari ini. Dan mereka dengan menjijikan melamarku. Aku kehilangan wibawa hari ini. Ini semua salahmu, ini semua salahmu. Surya adalah kekasih masa kecilmu. Yudi. Aku benci. Gimana mungkin bajingan itu adalah Yudi? Apa yang kamu tertawakan? Seseorang yang aku suka, tapi dia memilih orang lain. Aku nggak bisa mendapatkannya. Haruskah aku bantu mereka bersama? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nggak ada. Terserah. Ini laporan berita. Putri tetua keluarga Liam dengan kasar menolak Tuan Muda Surya dan berciuman dengan Tuan Muda Gary di jalanan. Ibu, ini tehnya. Teh yang mau aku minum bukan teh ini. Itu adalah teh menantu keluarga Liam. Lihat dirimu. Hal penting seperti sebuah lamaran. Dan kamu gak berdiskusi denganku. Tirta dia, pria tua itu, meninggalkan istri dan putrinya saat itu. Gimana mungkin Tata mau mendengarkannya? Sudahlah. Semuanya sudah kacau. Lupakan saja. Gimana kita melupakannya? Saat itu aku tanpa malu memohon kepada Ibu Tata untuk pernikahan ini. Keluarga Liam itu nggak sebaik keluarga Lukman. Untuk apa kita memohon? Kamu anak kurang ajar. Siapa yang peduli pada keluarga Liam? Yang aku kejar adalah apa yang sudah Ibu Tata, Yuli itu, sudah dia tinggalkan pada Tata. Ibu, katakan padaku, apa itu yang Ibu Tata tinggalkan? Ibu Tata itu, dia adalah Yuli. Dia itu pemimpin wanita rahasia dari sekte Tina saat itu. Banyak buku rahasia di sekte itu. Membahas soal pengobatan, musik, bela diri, dan juga peretasan. Setelah Yuli mati saat itu, buku rahasia mereka harusnya diserahkan pada Tata. Kalau kamu menikahinya dan membawa dia ke keluarga kita, buku rahasia itu akan menjadi milik kita. Cuma tentang obat-obatnya saja sudah cukup untuk keluarga kita menghasilkan begitu banyak uang. Kenapa kamu gak kasih tahu aku lebih awal? Kalau aku tahu, aku gak akan membuat masalah dengan Wina selama ini. Siapa yang menyuruhmu mendekati pembantu daripada ratu? Baiklah, ini demi Tata. Akan aku bereskan semua. Ini teh obat, minumlah. Teh macam apa ini? Ini sangat efektif. Ini resep rahasia yang unik. Aku nggak bisa kasih tahu kamu. Lalu gimana kamu menemukanku? Melacak lokasi. Aku mempelajari itu saat aku di luar negeri. Baiklah, aku akan masukkan ini ke dalam kontrak. Kamu akan jadi asisten komputerku. Nggak akan mungkin. Nggak ada penolakan. Gajimu akan kunaikkan jadi 1 miliar. Akun bank Anda baru saja menerima 1 miliar. Gary! Akun bank Anda baru saja menerima 5 miliar. Berhenti bermain-main. Datanglah ke kamarku. Di perjanjian gak dikatakan aku harus memakai ini. Kalau begitu kita tambahkan saja sekarang. Akan aku naikkan lagi gajimu. Akun bank Anda baru saja menerima 1 miliar. Baiklah, aku anggap ini sebagai seragamku. Gary, apa kamu permainkan aku? Mainkan pianonya. Kamu bisa lakukan apapun semaumu setelah aku tidur. Aku benar-benar gak menyangka seorang Raja Es Gary, dia ternyata punya hobi yang cukup unik.
Dengar Tata, ini bukan saatnya untuk percintaan. Alasanmu kembali ke sini adalah untuk menemukan pembunuh yang membunuh ibumu di masa lalu. Bagaimana perkembangannya? Ketua, aku akhirnya menemukannya. Saat itu Nona Yuli ibumu memang mati dalam kecelakaan mobil. Penyebabnya adalah mobilnya punya masalah dalam remnya. Berdasarkan dari berbagai informasi, semuanya terlihat normal. Tapi ada satu hal yang sangat mencurigakan. Apa itu? File dalam mobil yang terlibat dalam kecelakaan itu sengaja dihancurkan setelah kecelakaan itu. Dan orang yang sudah menghancurkan filenya belum ditemukan sampai sekarang. Bahkan kamu gak bisa temukan mereka. Sepertinya orang ini bukan orang sembarangan. Ada satu orang yang mungkin bisa menemukannya. Siapa? Bisa temukan mereka. Herman. Apa yang kamu maksud adalah detektif paling top di dunia, Herman? Selama beberapa dekade Herman sudah melayani beberapa keluarga besar. Selalu gak bisa diprediksi, aku gak becus. Aku gak bisa menemukan keberadaan Herman. Baiklah, lanjutkan investigasinya. Baik, Ketua. Herman? Di mana aku bisa menemukan Herman? Kamu mencari Herman? Kenapa kamu sudah bangun? Memangnya aku nggak boleh bangun tengah malam? Kamu mengenal Herman? Kamu tahu di mana dia sekarang? Aku nggak tahu di kemana. Tapi aku mengira dia pasti muncul di pesta amal Riau dalam beberapa hari ke depan. Muncul di pesta amal Riau tahunan? Gimana kamu bisa tahu dia ada di sana? Karena baru-baru ini senior Herman sedang menyelidiki kasus untuk keluarga San. Dan musuh bebuyutan mereka kepala keluarga Sender akan hadir di sana. Jadi aku mengira senior Herman mungkin enggak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi aku dengar Herman itu orang yang sangat percaya diri. Bahkan kalau aku menemukan dia mungkin gak mau membantuku. Kalau aku yang meminta, dia gak akan menolaknya. Selain itu, dia berutang budi pada keluargaku. Benarkah? Ya, saat waktunya tiba kamu ikut saja denganku itu saja. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku untuk secangkir teh tadi. Kenapa gak terima kasih karena sudah sembuhkan insomniamu? Untuk mengatasi insomnia, kamu sudah dibayar. Selain itu, kamu juga sepertinya berutang budi pada aku. Apa hutangku padamu? Jangan lupa, malam itu aku menolongmu detoksifikasi. Apa yang kamu mau? Aku mengantuk. Aku mau mendengarmu mainkan piano. Jangan lihat lagi, Herman gak di sini. Tuan muda Gary, kamu di sini. Pak Gary. Jangan kemana-mana, aku cuma akan kasih salam. Kakak ipar. Halo, kakak ipar. Dasar Gary sialan. Dia bilang mau membantuku mencari Herman, tapi dia malah sibuk sendiri. Hei Tata, apa yang kamu lakukan di sini? Lama tidak bertemu Jenny. Wajahmu sudah sembuh, kulitmu lebih tebal. Kau, dasar sialan. Datang ke Riau untuk menghadiri pesta amal, membutuhkan undangan. Daftar undangan keluarga Liam, sepertinya nggak ada namamu. Siapa yang peduli tentang undangan keluarga Liam? Mana undanganmu? Mari kita lihat. Ibu, gimana dia bisa memilikinya? Dia pasti menggoda penjaga keamanan dan menyelinap masuk. Pelayan, ada seseorang di sini tanpa undangan. Cepat dan segera usir dia pergi. Nona, tolong perlihatkan undanganmu. Ada bersama temanku. Teman? Teman apa? Pacar. Kamu Tata, dasar sialan. Kamu bertunangan dengan Lukman dan masih menggoda Gary. Beranda memukul. Tuan, tolong kasih ampun. Tuan. Berhenti. Cuci tanganmu setelah memukulnya. Baiklah. Jadi itu kamu yang membuatku mabuk malam itu. Aku minta maaf. Aku sangat mencintaimu. Sangat banyak sampai naik ke tempat tidurku. Kamu sungguh, tapi harus aku katakan terima kasih pada obatmu. Aku bersama Tata. Wina, apa yang terjadi pada wajahmu? Surya, kakakku memukulku. Lihat wajahku, sakit sekali. Tata, akhirnya dia di sini, mertuaku. Lihatlah, Tata menghajar Wina seperti ini. Bibi, terakhir kali dia mempermalukan Lukman di depan semua orang. Ini semua salahnya. Dia hidup dengan gak pantas dan masih bergantung pada Surya. Aku merasa sangat kasihan dengan Surya. Wina, kamu masih satu-satunya yang tulus padaku.
Baiklah, baiklah. Acaranya akan segera dimulai. Tuan dan Nyonya, acara malam ini akan menampilkan barang yang paling berharga untuk dilelang. Para tamu, ini adalah lukisan dari anak-anak di pegunungan. Seluruh hasil dari lelang lukisan ini akan didonasikan untuk membangun sekolah. Lelang dimulai, harga dibuka dari 1 juta. 5 juta. 10 juta. 50 juta. 100 juta. Tuan muda Gary sangat baik hati. 100 juta, ada penawaran yang lebih tinggi? 150 juta. 1 miliar. 2 miliar. 5 miliar. 6 miliar. 10 miliar. 11 miliar pertama, 11 miliar kedua, 11 miliar ketiga. Terjual. Selamat Pak Surya. Keluarga Lukman benar-benar keluarga kaya raya. Lebih dari 10 miliar cuma untuk membeli sebuah kertas. Cih! Gerakan bagus. Siapa kamu? Apa kamu Herman? Kamu tahu namaku. Siapa sebenarnya kamu? Kamu nggak perlu tahu. Ada yang mau aku tanyakan padamu. Pesananku sudah penuh. Tunggu saja giliranmu. Datang dan temui aku dalam 3 tahun. Nggak mungkin. Aku nggak bisa menunggu selama itu. Tata, biarkan dia pergi. Jadi ini Tuan Muda Gary. Kalian berdua bersama. Senior, demi aku, tolong bantu Tata. Baiklah. Karena kamu yang minta, gadis kecil, katakan padaku, apa yang bisa aku bantu? Aku ingin memintamu selidiki kasus kematian seseorang. Siapa? Namanya Yuli. Nyonya keluarga Liam yang meninggal secara nggak terduga. Yuli. Benar. Enggak. Aku nggak bisa ambil kasus ini, Tuan Muda Gary. Bahkan kalau ayahmu atau kakekmu yang datang dan memohon padaku, aku tetap nggak mau membantu. Kenapa begitu? Itu rahasia. Jangan kejar dia, biarkan saja. Lepaskan aku. Kalau Herman sudah nggak mau, nggak akan ada yang bisa pengaruhi dia. Aku nggak percaya aku nggak bisa tangani ini tanpamu, Gary. Tata! Kamu, aku teman baik dari ibumu dan juga ibunya Surya. Saat kamu masih kecil, aku bahkan menggendongmu. Itu sudah lama sekali. Tataku sudah tumbuh besar dan cantik. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Saat itu, ibumu pergi begitu saja. Untungnya, saat ibumu masih hidup, dia mengatur pernikahan dengan keluarga Lukman. Sekarang, kamu adalah menantu perempuanku dan juga putri sahabatku. Aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Berhenti bertingkah, kamu sudah tua. Apa kamu nggak malu? Hei Tata, berani kamu bicara begitu pada ibuku? Kamu gadis kecil, aku lebih tua darimu dan juga sahabat ibumu. Kamu pikir aku nggak tahu? Hubunganmu dengan ibuku biasa-biasa saja. Saat itu kamulah yang dengan semangat mencoba naik status sosial. Kamu bicara omong kosong. Kamu nggak percaya padaku. Baiklah, aku kasih tahu kamu sesuatu yang bagus. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Pernikahan masa kecil ini sudah diatur sendiri sama ibumu. Ini sudah di atas hitam dan putih. Perjanjiannya ada di sini. Ibu, kamu punya ini, kenapa kamu nggak keluar lebih awal? Tata kita adalah anak yang berbakti. Dia nggak mungkin melawan keinginan ibunya. Tanda tangan ini bukanlah tanda tangan milik ibuku. Kamu omong kosong. Ini ditandatangani oleh ibumu sendiri. Kamu mau menyangkal? Ibuku sebagai ketua sekte Tina nggak pernah menggunakan pulpen untuk tanda tangan. Dia selalu pakai cap pribadinya. Aku rasa kamu nggak tahu soal itu. Ini benar-benar ditandatangani oleh ibumu. Saat itu, dia lupa membawa cap aslinya. Aku sangat buru-buru untuk pergi ke luar negeri. Jadi dia langsung tanda tangan dengan pulpen. Tata, kalau kamu menyangkal tanda tangan ibumu, kamu akan menentang keinginannya. Jiwa ibumu di surga. Oh,
Kamu tutup mulut baumu. Kamu gak berhak bicarakan ibuku. Dasar kamu sialan, beraninya kamu memukul dia. Kamu gak anggap keluarga Lukman di matamu kan? Kamu melupakan tanda tangan ibumu. Aku belum menyerahkan rekeningnya padamu. Perjanjian pernikahan omong kosong itu antara aku dan anakmu gak pernah terjadi. Lebih baik urus dirimu sendiri. Belajarlah menulis saat kamu ada waktu. Kamu! Halo, Tata sudah pergi. Singkirkan dia untukku. Apa Sam sudah sampai? Dia sudah menunggu. Baiklah. Tuan muda, serahkan pada kami. Baiklah, kuserahkan padamu. Jangan khawatir. Nona Tata diracun dengan racun serigala. Saya sudah kasih penawarnya. Jangan khawatir. Terima kasih, Dr. Sam. Tubuhnya masih lemah. Ingat, kasih obat setiap pagi dan malam. Kalau dia demam lagi, ini, kompres demam. Hubungi aku kalau ada sesuatu. Baik. Kalau begitu saya pamit. Pak Gary, makanlah sesuatu. Anda sudah 3 hari nggak makan. Letakkan di sana. Baru kali ini saya lihat Anda terganggu seseorang. Sudah kamu selidiki yang kuminta. Orang yang mau membunuh Nona Tata, pembunuh dari Bandung. Orang yang kamu maksud bukan keluarga Lukman. Apa aku masih hidup? Jangan khawatir, kamu sudah aman. Kepalaku sakit. Kamu demam. Lutfi, kompres demam. Apa ini? Ini kompres demam. Dokter Sam bilang ini efektif. Tuan Gary, kompresnya taruh di kepala. Begini. Sudah berapa hari aku tidur? Mungkin 3 atau 4 hari. 3-4 hari. Mau apa? Kembali ke keluarga Liam. Jangan sekarang. Aku sudah lebih baik sekarang. Untuk apa kamu ke keluarga Liam? Untuk warisan. Pak Jan, silakan duduk, silakan. Pak Tirta, Bu Yuli mempercayakan firma hukum kami untuk mengurus warisannya sebelum dia meninggal. Istriku sudah pergi begitu lama. Sebagai suami, akulah pewarisnya. Tapi menurut instruksi Bu Yuli, harus ada tokoh penting. Penting? Aku suaminya. Siapa yang lebih penting dariku? Tentu saja itu aku. Bu Maya, kamu bercanda ya? Yuli dan keluarga Lukman gak ada hubungannya. Kenapa nggak mungkin? Aku yang tahu semuanya. Soal yang berkaitan dengan hubungan Yuli. Surya itu anak kami. Menantu yang dipilih oleh Yuli. Walaupun begitu, tetap saja hubungannya jauh. Jangan bilang hubungan jauh. Kamu ini siapa? Kamu sebagai suaminya. Yuli baru meninggal, kamu langsung menikahi Susi. Jadi kamu itu cuma mantan suaminya. Bu Maya benar. Bu Yuli jelaskan status kalau dalam 3 tahun Pak Surya menikah lagi, dia nggak bisa terima warisan. Tirta, inilah yang disebut surga melihat perbuatan manusia. Yuli, dia itu sudah melihat dirimu. Gak bisa dipercaya. Kamu gak sangka kan? Maya! Jangan senang dulu. Kamu kira kamu pantas? Pengacara,
Saya adalah mertua dari anak Yuli. Saya yang akan menjaga anaknya seumur hidupnya. Warisan ini harusnya jatuh pada saya kan? Kalian jangan cemas. Masih ada tokoh penting yang belum datang. Siapa? Aku. Siapa kamu ini? Tirta, sekarang semua orang apa bisa langsung masuk ke keluargamu, hah? Ayah, kenapa di sini? Ayah? Kamu ini? Aku ayah Yuli, kepala keluarga Tina, Sofyan. Ayah, ibu, kenapa gak bilang mau datang? Siapa orang tuamu? Kamu malah menikahi simpanan. Yuli anakku nggak ada hubungannya denganmu. Bagaimana? Sudah jelas Tirta? Jangan buat masalah lagi. Paman Bibi, saya adalah teman baik dari Yuli. Waktu Yuli masih hidup, dia menunangkan anaknya dengan anakku, Surya. Cukup. Kalau bukan karena melihatmu tua dengan wajah berkerut, kamu juga nggak berhak bicara di sini. Oh, aku kepala keluarga Lukman. Di Riau, nggak ada yang berani bicara padaku begitu. Hari ini kami bicara soal warisan anakku. Yang gak berhubungan silahkan pergi. Tapi Pak Yuli, seenggaknya aku mertua anaknya. Kalau bukan reputasi keluarga Lukman, seenggaknya pertimbangkan harapan dari Yuli. Masih punya muka sebut nama Yuli. Selama Tata ditindas keluarga Liam, anakmu menggoda Putri Tirta yang termuda, memalukan sekali. Kalau Tata nggak kembali, dia pasti belum bertunangan. Kalau putriku tahu semua ini, dia pasti menyesal jadi temanmu. Itu hanya anak muda yang bermain-main. Sebenarnya di dalam hati Surya itu selalu ada Tata. Bahkan dia sudah melamarnya. Tata saja dia yang nggak peka. Kalian ini kan kakek dan neneknya, harus membujuknya untuk menikahi keluarga kami. Dia pasti diperlakukan baik. Bu Maya, izin selah. Hari ini mau diskusi masalah warisan Bu Yuli. Masalah lain, diskusikan secara pribadi. Benar, warisan. Pernikahan Tirta itu pelanggaran kontrak. Sekarang, cuma kami, anggota keluarga yang benar. Baiklah, aku paham sekarang. Kamu di sini cuma cari masalah. Kalau kamu punya nyali, bilang saja di depan nisan Yuli. Aku paham sekarang. Kalian mau buat masalah. Kalian kira siapa aku? Tirta, apa yang kamu inginkan? Aku bawa nisan Yuli ke sini. Harusnya rasakan hati nuranimu sendiri dan tanya sendiri. Apa yang kamu buat untuk Yuli selama ini? Sesudah dia meninggal, nisannya aku yang urus. Aku bakar dupa dan menderita untuknya. Aku gak pernah berhenti. Kalian terus-terusan bilang kalau kalian orang tuanya. Apa yang kalian buat untuknya? Apa yang kalian buat? Takutnya kalian gak hadir penguburannya ya? Hari ini kami di sini cuma mau diskusikan warisan. Kenapa kamu bawa masalah lain? Pengacara, langsung saja. Iya, baik. Sebenarnya semuanya gak perlu berdebat. Bu Yuli meninggalkan wasiatnya. Pewaris aset perusahaan Haisin harus bertanggung jawab untuk melanjutkan manajemen. Terlebih lagi, waktu pengumuman hak waris, Putri Bu Yuli, Tata, harus hadir. Benar. Kenapa Tata nggak di sini? Tirta, kenapa nggak kamu kasih tahu dia? Aku tanya. Dia sakit. Putrimu sedang sakit. Sebagai ayahnya, buru-buru merebut warisan. Putriku yang sudah buta karena mau menikahimu. Pengacara, kalau Tata nggak datang, apa yang kita buat? Kalau begitu kita cuma bisa... Siapa bilang aku nggak bisa datang? Tata, akhirnya kamu datang. Kudengar kamu sakit. Gimana kamu sekarang? Aku dan kakekmu sangat khawatir padamu. Akhirnya kamu datang. Karena Nona Tata di sini, mari kita mulai. Iya. Bu Yuli berwasiat bahwa pewarisnya harus mengatur perusahaan dalam waktu yang lama. Nona Tata, beberapa tahun ini apa kamu menaruh hatimu pada bisnis perusahaan?
Iya benar, beberapa tahun ini aku bantu ibu mengatur perusahaan. Tiap tahun aku harus suntik dana 5 miliar ke akun perusahaan. Tapi kita nggak bisa menemukannya di akun perusahaan. Bagaimana bisa? Lihat, ditunjukkan di sini kalau orang yang mengisi tugas CEO, Pak Sofyan, yang kasih dana tahunan, Bu Tuti. Pasti dua orang tua ini yang mengaturnya. Pengacara ini pasti dibayar. Kakek, nenek, apa yang sudah terjadi? Tata, tahun ini sudah jelas kami pegang perusahaan. Nanti kami lanjutkan mengaturnya dengan baik. Kamu tenang saja. Benar, kami atur perusahaan ibumu dengan baik. Kita kan keluarga. Keluarga? Tata keluar negeri selama 7 tahun. Sebagai kakek neneknya, apa peduli dengannya? Sesudah ibu Tata meninggal, keluarganya menganiayanya. Apa kalian peduli dengannya? Waktu Tata menderita, kalian di mana? Sekarang kalian berdua ada karena ada warisan. Tata punya kerabat seperti kalian. Itu kemalangan besar di hidupnya. Anak muda, siapa kamu? Jaga ucapanmu. Aku kepala keluarga Tina. Di Riau ini, nggak ada yang berani bicara begitu pada Tuan Gary. Jadi kamu Tuan Gary? Tata, apa kamu bersama Tuan Gary? Tuan Gary mengesankan, ha? Kami bicara soal bukti. Bicaralah. Menurut aturan, Pak Sofyan dan Bu Tuti itu pewaris utama Bu Yuli. Ini segel dari perusahaan Aisin. Digunakan untuk jalan masuk ke perusahaan Aisin. Selanjutnya dikasih untuk disimpan. Kasih padaku. Tirta, apa yang kamu buat? Tata, mereka berkolusi dengan pengacara untuk mencuri warisan ibumu. Jangan khawatir, ayah di sini. Pak Tirta, jangan impulsif. Impulsif? Istriku meninggal, aku nggak dapat sedikit uang pun. Aku pukul kamu sampai mati. Kasih. Kasih padaku. Kasih padaku. Kasih padaku. Kalian semuanya cuma mau uangnya saja. Apa nggak ada yang peduli dengan ibuku? Cari tahu. Aku mau tahu siapa dalang akun perusahaan Haisin. Iya, Pak. Tapi kita nggak bisa bergantung pada pengacara lagi. Walaupun tahu nggak bisa juga bantu Tata. Sekarang aku mau tahu kebenaran. Dan semua pengeluaran perusahaan Haisin. Ya. Aku mau kembalikan perusahaan Haisin pada Tata seperti sebelumnya. Ketua, saya kembali. Bagus. Terima kasih sudah kembali. Gimana penyelidikannya? Saya sudah dapat semua tentang Herman. Bagus. Ayo, kita cari Herman. Kamu yang mau ketemu aku. Apa maumu? Aku bilang enggak, ya enggak. Senior, aku mohon tolong aku. Aku nggak bisa lindungi perusahaan ibuku. Aku nggak bisa biarkan kematiannya jadi misteri. Tolong aku. Kamu Putri Yuli. Iya. Jadi kamu tahu bahaya untuk selidiki kematian Yuli. Apa maksudmu itu? Kejadian 10 tahun yang lalu. Aku selidiki kematiannya. Aneh sekali. Di baliknya terlibat keluarga besar termasuk keluarga Tina dan Lukman. Aku cuma mau lindungi hidupku. Makanya aku gak terlibat. Aku bersumpah atas nama Ketua Sekte Tina. Aku nggak mau melibatkanmu. Sumpahmu gak cukup. Kecuali seseorang memaafkanku.
Siapa? Kecuali Gary dan keluarga Jaka memaafkanku, jadi aku nggak lagi berhutang pada mereka. Senior, maaf kalau aku lancang. Tapi ada apa sebenarnya? Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Sejak kamu jadi pacar Gary, harusnya aku kasih tahu kamu. Semasa Gary kecil, dia diculik penjual manusia. Keluarga Jaka kasih aku tugas mencarinya. Waktu itu aku sombong sekali bisa dapatkan dia dalam sebulan. Tapi aku menyepelekan kekuatan lawan. Akhirnya butuh setahun untuk dapatkan Gary kembali. Lalu apa yang terjadi? Lalu Gary diselamatkan. Tapi selama itu, dia sudah dijual pada keluarga yang sakiti dia tiap hari. Waktu dia kutemukan tubuhnya penuh memar. Kata dokter, dia dapat penyakit aneh. Setiap tidur, dia bermimpi dipukuli. Jadi itu alasan dari penyakitnya. Jadi siapa anak yang lainnya yang gak bisa kamu temukan? Aku belum bisa selesaikan masalah ini. Tapi suatu hari, di desa keluarga Tina aku dapatkan petunjuk. Di sanalah aku temukan Gary. Desa keluarga Tina? Senior, kamu temukan dia di desa keluarga Tina? Kamu tahu? Di sana ada sebuah rumah yang ada pohon waru. Dan pemiliknya cuma punya satu mata. Oh, ya, itu tempatnya. Senior, kamu bisa dapat komisiku. Gary pasti memaafkanmu. Gary. Shh. Kenapa dia? Pak Gary cari informasi. Dia terlalu banyak kerja dan jadi sakit. Informasi? Informasi apa? Dia cari tahu soal perusahaan Haisin. Buat apa saja untuk akuisisi perusahaan Haisin. Dan kembalikan untukmu. Benar. Kamu adalah kakakku Yudi. Kak Yudi. Sangat memalukan. Ini yang kudapat. Ibumu nggak tinggalkan warisan apapun. Itu milik kakek nenekmu. Berkolusi dengan pengacara, pura-pura bilang kalau kamu cukup umur, mereka alihkan warisan. Sebenarnya mereka membuat apa? Mereka berkompetisi rebutin warisan. Aset ibumu banyak dikirim ke Tirta. Itu makanya keluarga Liam jadi kaya di Riau. Aku harus kembalikan semua milik ibuku. Sebenarnya aku mau akuisisi perusahaan Haisin. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Ini? Kita sudah lama kerjasama. Aset ini akhirnya ada di tangan kita. Suamiku, kamu jangan senang dulu. Tata sekarang berhubungan dengan Tuan Gary dari keluarga Jaka. Bisa jadi buruk buat kita, hati-hati. Aku nggak takut. Perusahaan ini punya putri kita. Sebagai orang tuanya, kita berhak pakai uangnya. Itu kan hanya katamu saja. Tapi sekarang kita sudah menyinggung keluarga Jaka, Liam dan juga Lukman. Kamu harus buat rencana. Cuma andalkan keluarga kita. Gak bisa dapat pijakan di Riau. Kamu benar. Iya. Tuan, Nyonya. Saya dapat informasi rahasia. Bulan depan, suatu tembakan besar menuju Riau. Tembakan apa? Saya dengar Raja Naga, penguasa Bandung. Raja Naga? Banyak sekali tokoh dari penguasa Bandung yang berusaha mau jadi penguasa di sana. Semua keluarga dapat bimbingan dan dukungannya untuk menjadi keluarga kaya dan terkemuka yang ada di Bandung. Kudengar juga begitu. Ya ampun, kalau dia datang ke Riau,
keluarga Tina harus menyambutnya. Kalau kita melayani dan membuatnya senang, kita nggak takut lagi sama keluarga Jaka dan Liam. Sampaikan pesan. Keluarga Tina siapkan hadiah besar. Apa yang sebaiknya harus kita siapkan? Oh, bunga rambut hitam ribuan tahun atau gingseng 10.000 tahun? Raja Naga nggak mau tawaran kamu. Dengarkan aku. Bangun area villa di pinggiran selatan untuk tempat tinggal Raja Negara sementara. Apa kamu gila? Berapa biaya di sana? Apa kamu gila? Berapa biaya di sana? Wanita sepertimu tahu apa? Sekarang kita punya perusahaan Haisin. Membangun villa nggak ada apa-apanya. Takut sekali kamu. Baiklah, nanti aku siapkan. Ibu, ku dengar Raja Naga dari Bandung mau ke Riau. Benarkah itu? Bagus sekali. Anakku, kita harus menyambut Raja Naga itu. Jangan khawatir, aku sudah atur semuanya. Nanti keluarga kita sambut Raja Naga di bandara. Itu saja nggak cukup. Kita harus bangun bandara untuk menyambutnya. Ibu sudah gila, berapa biayanya itu? Dasar anak bodoh. Selama kita bisa buat Raja Naga senang, cuma anggukan saja dari Raja Naga, nantinya kita keluarga Lukman pasti akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Pantesan ku dengar si tua dari keluarga Tina mau siapkan hadiah. Mereka beli lahan luas di daerah selatan dan mau bangun villa untuk Raja Naga. Kedua orang brengsek itu, mereka mendapatkan warisan Yuli. Bisa buat apa saja semau mereka. Kita bisa kalah. Mereka sedang membangun villa. Kita juga bisa membangun bandara. Kita harus cepat arahkan semuanya. Berapa biayanya? Ajukan pinjaman. Ayo kamu segera gadaikan perusahaan kita. Oh iya, dan juga bangun pusat kota. Ibu, kurasa pasti kalah. Ibu tahu berapa biayanya bangun pusat kota dengan bandara. Ibu harus robohkan rumah dan bangun jalan. Biayanya ratusan triliun. Untuk saat ini, kita harus lawan mereka. Selama Raja Naga mendukung kita, semuanya, keluarga Liam, keluarga Jaka, bakal berlutut dan bersujud pada kita. Ibu akan membuat si Tata wanita brengsek itu akan kubuat jadi pencuci kakiku. Tata bisa mandikan aku. Baik, Ibu, akan kubuat sekarang. Sayang, aku dapat berita kalau Raja Naga dari Bandung mau ke Riau. Terus memang kenapa? Bangga sekali kamu. Kamu nggak tahu apa-apa. Raja Naga di Bandung. Semua keluarga yang dapat perlindungannya bisa buat apa saja dan berkuasa penuh. Dia sekuat itu? Ya. Kalau begitu keluarga kita harus menyenangkan dia. Aku sudah pikirkan. Keluarga Lukman mau bangun bandara dan gedung. Dan si Sofian, tua bangka, yang sudah curangi warisan Yuli, mau buat villa. Jadi kita buat apa untuk Raja Naga? Kita buat tempat pijat kaki. Tempat pijat kaki? Apa bisa tempat itu ditampilkan? Kurasa mungkin sebaiknya kamu ambil harta dari kamarmu. Apa? Coba katakan lagi. Jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu semangat. Kamu jangan berlebihan ya. Beraninya kamu mikirin hartaku. Ibu, harta apa yang kalian bicarakan? Wina, harta itu adalah garis keturunanku. Nantinya itu akan jadi mas kawinmu. Harta itu pasti berharga kan? Lebih dari itu. Total seluruh hartanya lebih dari separuh Riau ini. Ya Tuhan, Ibu cepat bilang padaku. Mutiara hitam berumur ribuan tahun. Kamu pernah dengar? Hah? Jadi benar harta itu?
Aku pernah dengar sepertinya itu punya Bibi Yuli. Hei, Wina, kamu itu punya ayahmu. Apa yang punyamu? Jelas itu punyaku. Ini ada di tanganku sesudah Yuli meninggal. Gimana pula jadi punyamu? Kalau bukan karena harta itu, kamu kira keluarga Lee mau melihatmu bangsawan bangkrut? Bisa membuat aku menjadi istrimu saat aku masih muda dan cantik bulu dahi. Kalau bukan karena mutiara hitam itu, kita nggak akan pernah jadi pasangan. Lihat temperamen jelekmu. Gimana kalau orang memuji Raja Naga lebih dulu? Kamu akan menyesalinya. Sudahlah, berhentilah berdebat. Ayah, berapa umur Raja Naga? Seperti apa dia? Mana aku tahu. Tapi katanya dia agung dan penampilannya luar biasa. Penampilannya luar biasa. Ayah, kalau aku menikahi Raja Naga, apa keluarga Tina bisa jadi makmur? Kenapa nggak terpikir denganku? Wina kan cantik. Kalau Raja Naga melihatnya, dia pasti menyukainya. Kalau aku bisa menikahi Raja Naga, keluarga Tina bisa mendapatkan apa saja dan memerintah apa saja. Itu pasti. Tapi banyak sekali yang mau menikahi Raja Naga. Gimana kalau keluarin mutiara malammu? Kalau Raja Naga lihat mas kawin ini, pasti dia suka. Itu lebih disukai. Kalau kita bisa jadi keluarga Raja Naga, aku mau lihat siapa saja yang mencari perhatian dari keluarga Liam. Sesudah aku menikahi Raja Naga, akan aku buat Gary dan Tata brengsek itu menderita sampai mati. Pak Gary, semua keluarga teratas tahu Raja Naga mau ke Riau. Keluarga Lukman dan Tina membuat gerakan besar. Keluarga Liam belum bergerak. Bagus. Kita juga siapkan sambutan untuk Raja Naga. Ya, semuanya siapkan hadiah. Apa yang harus kita siapkan? Aku sudah siapkan hadiahnya. Nanti kamu dan Tata datang bersamaku. Gary, aku dengar Raja Naga akan datang ke Riau. Kamu mau menyambutnya? Tentu saja. Tapi yang aku dengar, Raja Naga dari Bandung, pembunuh yang berdarah dingin. Bahkan keluarga Tina nggak berani provokasi. Sebenarnya ada seseorang yang nggak bisa disinggung, Nona Tata. Aku cuma nggak mau kamu dalam bahaya. Sebenarnya ada seseorang yang nggak bisa disinggung, Nona Tata. Aku cuma nggak mau kamu dalam bahaya. Apa yang kamu tertawakan? Aku sibuk. Aku harus cari kebenaran tentang ibuku. Sebaiknya kamu jauhi bahaya dan biarkan aku menyelamatkanmu. Hal yang terpenting sekarang bukan cuma kebenaran. Ini juga untuk meyakinkan Tirta dan lainnya membayar. Cucuku tersayang, hari ini Raja Naga datang. Akan kuyakinkan kehadirannya. Jadi keluarga Tina mendominasi Riau. Benar, Tata. Kakek nenekmu ini semakin tua. Warisan ini nantinya akan menjadi milikmu. Kalau Raja Naga datang, kamu dan Tuan Gary, kalian harus mendoakan kakekmu di depan Raja Naga. Jangan dengarkan mereka. Mereka menyita perusahaan, gak kasih kamu sedikit pun. Tapi masih saja mengganggu keluarga. Tata itu keluarga kami. Perusahaan ini harusnya punya dia. Tata masih tunanganku. Aku pasti mampu menjaganya. Diam kalian, mengganggu. Apapun yang terjadi, datangnya Raja Naga. Keluarga Tina pasti yang pertama kali sukses. Benar sekali. Sekarang di pinggir kota sudah dipenuhi villa keluarga. Kalau Raja Naga datang, pasti dia senang sekali. Jangan lupa, bandara yang kalian kunjungi ini dibangun oleh keluarga Lukman.
Nggak cuma di sini. Selatan, utara, timur, barat kota, semuanya dibangun keluarga kami. Kita akan menyerahkan semuanya ke Raja Naga. Dia akan merasa puas. Tirta, hadiah besar apa yang kamu siapkan untuk hari ini? Yang aku siapkan akan memuaskan Raja Naga. Membangun ratusan bandara bukan apa-apa. Oh, kalau gitu aku mau lihat. Oh, apa Tuan Gary juga datang? Oh, kenapa kamu terlihat nggak terhormat? Kamu cuma bawa satu asisten? Bu Maya, aku khawatir semua orang di belakangmu semuanya nggak cukup banyak untuk kuhancurkan. Kamu mau berkelahi lagi? Hari ini Raja Naga datang. Kalian harus menghormatinya. Tuan muda, hadiah apa yang kamu bawa hari ini? Ada apa denganmu? Keluarkan hadiahmu dan tunjukkan pada kami. Ini hadiah besar yang aku siapkan. Sebagai tuan muda dari keluarga Jaka, kamu mencoba memuaskan Raja Naga dengan menjadi pengkhianat, menyerahkan kekasihmu sendiri untuk Raja Naga. Ini berita yang sangat besar untuk seluruh Bandung. Tata, Gary nggak mempedulikanmu. Kembali saja ke keluarga kami. Aku sudah hidup lama, tapi ini baru pertama kali aku melihat hal seperti ini. Darahku jadi naik karena tertawa. Cucuku, kamu jangan bersama Gary. Kemari, kembali saja kepada kita. Kalau kamu menyukai Raja Naga, kita akan mempertaruhkan hidup kita untuk menyatukan kalian. Tata, dasar kamu nggak tahu malu. Kamu menggoda Surya, lalu menggoda Gary. Sekarang kamu mau menggoda Raja Naga juga. Itu benar. Gimana mungkin Raja Naga akan menyukaimu, wanita murahan? Lutfi, kalau kamu nggak bisa menaklukkan yang tua, taklukkan yang lebih muda. Kasih mereka pelajaran. Ya. Aku yang akan mengatasi orang ini sendiri. Tamat sudah dipukul seperti itu. Gimana dia akan bertemu Raja Naga kalau gini? Raja Naga pasti sudah datang. Kamu. Dasar anak nakal. Ada apa? Nyonya, menurut mata-mata helikopter pribadi milik Raja Naga sudah mendarat di bandara kita. Benarkah? Bagus sekali. Raja Naga, pasti dia sudah lihat hadiah besar yang kita kasih. Dasar kalian orang-orang brengsek masih mau berkelahi denganku. Tuan Nyonya, menurut mata-mata Raja Naga sudah datang di area villa kita. Katakan sekali lagi. Raja Naga sudah datang ke area villa kita. Dia sedang datang perjalanan kemari. Kalian keluarga Lukman, jangan terlalu senang dulu. Pertunjukan baru akan dimulai. Seperti anjing yang memperebutkan tulang. Kalau Raja Naga sudah datang akan ada pertunjukan yang seru. Pak Gary, Raja Naga sudah datang. Selamat datang Raja Naga. Raja Naga sudah datang. Apa yang kalian cari? Tuan, bandara yang baru dibangun di timur, selatan, barat, utara, dan juga tengah kota Riau. Itu semua dari keluarga Lukman untuk menyambutmu. Tuhan, kedatanganmu yang agung, kami, keluarga Tina, membangun area villa untukmu. Kami harap kamu akan tinggal dengan nyaman. Pembangunan area villamu merusak lingkungan sekitar. Kamu menghancurkan lahan pertanian yang sangat subur. Apa kau paham? Kita melakukan semua ini untukmu, Tuan. Tolong pahami kami. Dan kamu, keluarga Lukman, pembangunan bandaramu merusak struktur tanah, membuat jalanan Riau macet untuk waktu sebulan penuh. Apa kamu paham? Tuan, kami paham kesalahan kami. Tolong maafkan kami, Yang Mulia. Tuan Muda Gary, apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuk raja ini?
Dia. Hadiah yang aku siapkan. Aku menjaganya dengan sangat baik. Sekarang aku serahkan padamu, sempurna dan utuh. Tolong periksa saja dia. Bagus, sangat bagus. Gary, kerja bagus. Tata, selama ini kamu sudah menderita. Kakak Dharma, kamu adalah seniorku Kakak Dharma. Kamu belum mati. Dia beneran Dharma. Siapa? Siapa itu Dharma? Tuan, kamu tahu siapa Dharma? Dia anak adopsi Yuli sekaligus muridnya. Dulu, waktu Tuan mati, aku dulu memohon ke keluarga Tina, tapi dua orang ini dari keluarga Tina mengabaikan kematian tuanku. Kekhawatiran mereka cuma untuk menguasai kekuasaan tuanku. Sekarang aku kembali. Kalian para orang tua, buka matamu dan lihat siapa aku. Blokade keluarga Tina dari Riau. Semua aset akan dikembalikan atas nama Tuan. Baik, Karena mereka orang tua dari tuanku, maka sisihkan beberapa uang untuk mereka. Selama sisa hidupnya, mereka nggak diizinkan untuk menginjakkan kaki lagi di Riau. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Adikku pernah diserang pembunuh. Apa itu? Ulah keluarga Lukman. Tuan, aku mengaku salah. Benar. Aku menyewa beberapa orang. Tapi sebelum mereka melakukan apapun, Tata dia sudah terluka. Tuan, tolong kebijakanmu, Tuan. Para pembunuhnya nggak disewa samamu, tapi kamu masih punya pikiran untuk membunuh adikku. Nggak bisa dimaafkan. Lakukan perintahku. Blokade keluarga Lukman. Usir mereka dari Riau. Dan semua aset keluarga Lukman akan digunakan sebagai kompensasi dari semua kerusakan yang diakibatkan pembangunan bandara. Tuan, tolong maafkan kami. Tata dan aku sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kita bahkan sudah bertunangan. Oke. Karena kamu punya ikatan dengan tuanku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Tapi kamu punya niat untuk membunuh adikku, itu nggak bisa dimaafkan. Dara, usir mereka. baik. Usir mereka. Tuan, tolong. Tuan, tolong. Enggak. Selama ini, kalian keluarga Liam gak mencoba memuaskanku. Jadi hari ini, kenapa kamu datang? Nak Dharma. Tuanku, kamu tahu, kondisi keluarga kami, kita nggak punya apapun untuk dipamerkan. Aku cuma mau membawa putriku untuk melihat dunia luar dan untuk melihat Tata. Benar, Tuan. Ini putriku. Dia putri termuda kami. Dia anak kami. Tuanku. Wajah putriku memang agak membengkak. Tolong maklumi dia. Tirta, setelah tuanku mati, kamu segera mempunyai istri baru. Kamu membuat hidup Tata hidup yang lebih buruk dari kematian. Gimana menurutmu? Kita harus membayar semuanya. Tuanku, demi kesetiaanku pada mendiang tuanmu, tolong maafkan keluarga kami. Adikku, kuserahkan padamu keputusan. Tuan Tirta, semenjak ibu meninggal, kamu selalu memanjakan Susi dan Wina. Selama itu, makanan yang aku makan lebih buruk dari makanan anjing Wina. Saat aku kembali, kamu sewa orang untuk membunuhku. Apa menurutmu, kamu pantas dipanggil ayah? Tata, aku salah. Aku bukan manusia. Kamu tolong selamatkan ayah. Kamu mau aku memaafkanmu? Oke. Berjanjilah satu hal. Tata, selama kamu membiarkan keluargaku pergi, kamu bebas meminta apapun. Meskipun 100 hal sekalipun, aku akan melakukannya. Oke. Kasih aku mutiara hitamnya. Apa? Mutiara hitam peninggalan ibuku. Masih kalian simpan kan? Iya. Masih ada. Cepat. Mutiara hitam itu. Iya. Cepat, bawa ke sini.
Penyakitmu bisa disembuhkan. Penyakitku? Kamu punya efek psikologi pasca trauma. Aku puntur saja, nggak cukup untuk menyembuhkannya. Butuh mutiara hitam berumur 100 tahun yang ditinggalkan ibuku, supaya kamu sembuh. Aku pikir nona tataku jadi sedikit serakah untuk uang. Gary, kamu masih belum memahami adikku. Ini palsu. Kamu berani membohongiku. Aku nggak tahu apa yang kamu katakan. Aku meletakkan mutiara hitam ke dalamnya. Masih berani berbohong. Wina, apa itu kamu? Ibu, apa yang kamu katakan? Selain aku, cuma kamu yang memegang kotak itu. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Ibu, kamu menuduhku. Aku nggak melakukannya. Kamu nggak mau jujur. Kubuat kau menyesalinya. Kakak, beneran bukan aku. Ibuku yang mengeluarkannya dari penyimpanan dan menaruhnya di kotak. Aku beneran nggak menyentuh mutiara hitam itu. Oh, aku paham. Ibu, dulu waktu ayah kasih kamu mutiaranya, apa kamu mengeceknya? Aku nggak tahu soal mutiara hitam atau mutiara putih. Gimana bisa aku mengeceknya? Ayah, dulu mutiara hitam yang kamu kasih pada ibu itu palsu. Apa kamu cuma membunuh ayahmu? Tata, ayah nggak berbohong padamu. Meski aku punya keberanian terbesar sekalipun, aku nggak akan berani menukar barang ibumu. Kamu nggak berani? Iya. Kamu sudah kasih barang-barang ibu ke mereka berdua. Apa yang kamu nggak berani? Mutiara hitam itu juga termasuk semua aset dari perusahaan milik Liam dari Yuli. Dulu waktu ibunya Tata masih hidup, Tirta sudah merampas aset. Ini semua sudah diinvestigasi Pak Gary. Ini semua bukti kamu menguasai aset Yuli selama ini. Enggak benar. Kamu menuduhku. Tata, kamu bisa mengecek semua aset milik keluarga Liam. Ini semua palsu. Gary, anakku, Raja Naga, kalian semua pintar mencari solusi. Kalau aku beneran mengirim aset milik Yuli selama ini, kenapa kalian gak sadar dari dulu? Hah? Gary, aku sudah mengirim orang untuk memeriksa aset Tirta dan aku nggak menemukan apapun. Gimana kamu bisa tahu? Kalau gitu kita harus berterima kasih pada seseorang. Herman, keluarlah. Senior, Bahkan detektif Herman datang. Menarik. Aku sudah memeriksa semua yang kamu minta. Semua ada di sana. Alasan kenapa kamu nggak bisa mengungkap kejahatan Tirta karena dia memainkan sebuah trik pangeran kegelapan. Pangeran kegelapan? Iya. Ibumu punya banyak rekening dalam dan luar negeri. Dan Tirta menggunakan nama ibumu untuk membuatmu akun baru dalam dan luar negeri. Yuli di sini bukan Yuli yang asli. Dia memalsukan identitasnya. Omong kosong. Metodemu cukup rapi. Tapi Pak Herman sudah memeriksa semuanya dengan teliti. Termasuk keluaranmu atau transaksi bank luar. Kamu mengirim uangmu balik-balik, juga keuntungan yang kamu dapat. Lihat saja sendiri. Pantas saja keluarga Liam berkembang beberapa tahun ini. Itu karena kamu sudah memeras darah ibuku. Kejahatanmu nggak berhenti di situ. Pak Herman, apa maksudmu? Itu kebenaran soal ibuku. Benar. Orang yang membunuh ibumu ada di hadapanmu, pria ini, Tirta. Tata, aku gak melakukannya. Ibumu itu istriku. Gimana bisa aku membunuh istriku sendiri? Kamu masih mencoba membantah. Pak Herman, tolong lanjutkan. Ibumu mati di kecelakaan mobil, alasannya karena remnya rusak. Kalau dipikir lagi, orang seteliti ibumu, gimana bisa dia beli mobil dengan rem yang rusak? Ternyata, dalang dibalik itu tetap saja Tirta. Metodenya masih dengan pangeran kegelapan. Dia menggunakan nama Yuli untuk membeli mobil yang mirip, lalu dia merusak rem mobilnya. Kenapa kamu membunuh ibuku? Karena dia Susi punya hubungan gelap. Dan Yuli tahu, kalau Yuli minta bercerai maka Tirta nggak punya apa-apa. Jadi,
Dia melakukan itu semua. Ini bukti foto yang diambil seseorang beberapa tahun lalu saat mereka membeli mobilnya. Mobil yang dia beli dan yang dikendarai oleh ibumu. Mirip sekali. Tuan, jangan bunuh aku. Tuan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tuan, jangan bunuh aku. Orang seperti ini, membunuhnya cuma akan mengotori tanganmu. Lutfi, bawa dia pergi. Pengadilan akan menghukumnya. Ya. Enggak. Sayang, selamatkan aku, Tata. Tata, dulu dia membunuh ibumu. Aku sama sekali nggak tahu. Kamu juga muncul di foto itu. Berani bilang kamu nggak tahu? Iya. Dulu, aku pergi bersamanya untuk membeli mobil. Tapi dia bilang itu untukku. Aku nggak membunuh ibumu. Hutang ibuku akan aku urus denganmu nanti. Katakan, di mana mutiara hitamnya? Aku beneran nggak tahu. Waktu aku ambil dari penyimpanan pagi ini, semuanya masih baik-baik saja. Kenapa kamu melihatku? Aku nggak melakukan apapun. Pak Herman, tolong selidiki juga kasus ini. Bantu aku menemukan mutiaranya. Satu-satu dulu. Yang ini harus dijadwalkan dulu. Kalau gitu, biar aku yang memerintahkanmu. Apa kamu akan melakukannya? Raja Naga yang minta. Sama saja. Kamu harus mengantri. Jangan lupa, mutiara itu berguna untuk menyembuhkan Gary. Penyakitnya ada hubungannya denganmu. Oke. Kalau gitu akan ku kasih. Aku akan kasih pengecualian. Kasih aku waktu 1 hari lagi, oke? Oke, aku akan menunggu sehari lagi. Oke. Tuan, ada pergerakan di Bandung. Aku tahu. Aku akan mengampuni kalian hari ini sampai mutiara itu ditemukan. Kalian semua gak diizinkan untuk meninggalkan Riau. Oh, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Adik, masalahmu sudah ditangani. Ikut aku ke satu tempat. Adik, pembunuhnya sudah ditemukan. Sudah saatnya kembali ke Bandung. Kakak, jaga dirimu baik-baik. Gary, jaga adikku baik-baik, atau aku akan menghancur-hancurkan keluargamu. Jangan khawatir, kakak ipar. Kakak ipar apanya? Kita belum menikah. Oke, adik, aku pergi. Sampai jumpa lagi. Gary, membawa kakakku kemari, itu juga idemu kan? Pak Gary! Gary! Nyonya, gimana keadaan Pak Gary? Dia punya masalah tidur dan beberapa gangguan kecemasan. Aku gunakan akupuntur untuk sirkulasinya. Nyonya, Pak Gary mengarahkan semua kekayaannya untuk bisnis keluargamu untuk menemukan Raja Naga di Bandung. Ia nggak istirahat selama beberapa hari. Karena itu kondisinya semakin memburuk. Nyonya, aku bersama Pak Gary untuk waktu yang lama dan aku nggak pernah melihatnya mempedulikan seorang segini banyaknya. Demi pengorbanannya, kamu harus menyelamatkannya. Kemampuan medisku cuma bisa sebatas itu. Kalau kamu mau menyembuhkannya, butuh mutiara hitam itu yang ditinggalkan ibuku. Tapi kata Pak Herman bilang 1 hari, jadi kita cuma harus menunggu sehari kan? Gak apa-apa, jangan khawatir.
Cuma 1 hari, Gary akan baik-baik saja. Oh iya, aku punya permintaan untukmu. Katakan, Nyonya. Sebelum aku dan Gary menikah, bisakah kamu berhenti memanggilku Nyonya? Aku nggak terbiasa. Kamu akan jadi Nyonya secepatnya, jangan menyangkalnya. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Aku bilang, Nyonya, Pak Gary mempertaruhkan hidupnya untukmu. Jadi memanggilmu Nyonya nggak akan merugikanmu. Kamu jadi pintar bicara ya? Berani menjawabku? Tunggu dan lihat saja nanti. Aku akan mengurusmu. Oke. Tunggu sampai kamu jadi Nyonya kami, baru kamu tangani aku. Kamu? Ketua, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Berani mengganggu ketua, aku akan memenggal kepalamu. Rara, berhenti. Dia bagian dari kita. Nyonya, siapa dia tadi? Oh, Nona Tata. Itu asistenku, Rara. Kalau gitu apa kamu punya kotak pribadinya? Tolong Nona, kasih tahu aku. Enggak. Oh, enggak. Ada apa? Aku nggak mau mati. Nggak apa-apa, ada ibu di sini. Nggak akan ada yang membunuhmu. Ibu, kamu ibuku. Kamu harus menyelamatkanku. Apa yang salahnya? Ibu, mutiara hitam itu. Mutiara hitam itu, kamu yang mengambilnya. Ibu, aku nggak sengaja. Aku kira selama aku menikahi Raja Naga, mutiara hitam itu akan tetap menjadi milikku. Jadi aku sudah menukarnya. Kamu sebabkan masalah besar. Ibu, kamu harus menyelamatkanku. Tolong selamatkan aku. Oke, kita harus kabur sekarang. Ke luar negeri, di mana saja boleh. Kita harus pergi sekarang, secepatnya. Sudah terlambat. Raja Naga sudah perintahkan kita untuk meninggalkan Riau sejengkal pun. Kamu harus mengambil mutiaranya dan memohon maaf pada Tata. Percaya pada ibu. Aku gak akan biarkan apapun terjadi padamu. Mempercayaimu? Hari itu kamu yang sudah menuduhku. Aku menuduhmu. Kamu menuduhku. Aku menuduh ayah. Kita beneran satu keluarga, Ibu. Halo. Aku ini ibumu. Kami semua mati. Kalau gitu nggak akan ada yang selamat. Halo, apa kamu mau Tata mati? Aku bisa membantumu. Kakak, aku menemukan mutiara hitamnya. Tapi ibu nggak mau memberikannya. Bisakah kamu kemari? Wina, keluar kamu! Kakak, kamu sudah kembali. Di mana mutiaranya? Kamu sudah lama pergi. Kenapa kamu kembali? Aku nggak mau buang-buang waktu. Di mana mutiaranya? Aku mau bertunangan dengan Surya. Aku bahkan tinggal di keluarga Jaka dan punya hubungan dengan Gary. Raja Naga juga kembali. Tapi kenapa? Kenapa semuanya malah membelamu? Kenapa kamu harus merebut semuanya dariku? Kenapa kamu harus bertentangan denganku? Omong kosong apa kamu itu? Kakak, sejak aku kecil, gak ada yang berani menggangguku.
Itu juga termasuk kamu. Tata, kita bertemu lagi. Satria, aku membiarkanmu dulu. Aku membiarkanmu dulu, kau mati hari ini. Terakhir kali kamu menyerangku, apa itu juga perbuatan Wina? Terus kenapa kalau iya, kamu akan mati hari ini? Ya. Ya. Kamu... Terakhir kali kamu menyerangku, kamu gak paham semua teknikku, senjata rahasiaku. Kamu gak pernah dengar Ketua Sekte Tina. Berikan aku mutiaranya. Akhirnya kamu memohon padaku. Jangan paksa aku lakukan sesuatu. Kalau gitu bunuh saja aku. Aku mati kamu gak dapat apa-apa. Kamu gak perlu membunuhnya. Mutiara hitam itu, aku sudah menemukannya. Gak mungkin. Itu palsu. Pasti palsu. Oh, kebetulan sekali. Ini beneran mutiara hitam asli. Kamu tahu untukku, ketika menyelesaikan kasus, aku suka mencari akar untuk menemukan buah. Sebelum Nona Tata datang, dia mengirimku pesan. Aku kemudian paham. Dalam waktu yang sama, aku dapat kabar kalau Satria muncul di sekitar sini. Aku secepatnya berpikir dan kemudian... aku paham semuanya. Lalu, aku menemukan mutiara hitamnya di tempat Satria. Kamu... Yang menyewa Satria rata-rata orang yang jauh. Kecuali kamu, Wina. Menggunakan mutiara ini sebagai bayaran. Bukannya itu sebuah kebetulan. Dan saat ketika Satria menyerang Tata, itu juga kamu, Wina, yang menyewanya. Jarum di tumpukan jerami sudah ditemukan. Kakak, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Membunuhmu, itu akan mengotori tanganku. Kembali ke tempat asalmu. Pahit sekali. Obat memang rasanya pahit. Penyebab penyakitmu sudah diangkat. Kamu istirahat yang benar, jangan kelelahan. Oke. Mulai sekarang saat siang hari kamu masak untukku. Dan waktu malam kamu tidur denganku. Mimpi saja sana. Aku di sini. Ada sesuatu yang harus kuurus. Ketua, semua sudah beres. Aset Nyonya Yuli dan perusahaan Haisin semuanya sudah atas namamu. Aset luar negeri sudah diurus oleh kakakmu, Dharma. Kerja bagus. Kamu telah bekerja dengan keras. Ini sudah menjadi pekerjaanku. Kamu belum liburan selama ini kan? Gak ada kerjaan setelah ini. Kamu harus istirahat. Benarkah? Iya benar. Terima kasih Ketua. Hei, kamu mau kemana? Mau kemana? Lutfi, jangan mengejarnya. Aku memberinya liburan. Apa asisten boleh liburan? Lutfi, kamu sudah bekerja dengan keras juga. Kamu boleh berlibur. Makasih Pak Gary. Tapi sampai kapan liburanku? Selama liburan Rara, liburanmu akan sama lamanya. Beneran? Makasih Pak Gary. Makasih Nyonya. Aku pergi. Katakan Nyonya sekali lagi, coba saja. Ikut aku ke kantor sipil besok. Lalu semuanya bisa memanggilmu Nyonya. Aku belum mengatakan iya. Jangan lupa, kamu punya janji denganku. Perjanjiannya nggak bilang soal pernikahan. Kita tambahkan saja. Aku akan mengirimmu uang lagi. Oke? Kamu sangat menyebalkan. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so